Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Setia dari R001 dengan NIM C1A021014. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Makmur Sentosa yang merupakan sebuah perusahaan dari distributor mesin cuci. Di sini kita dapat lihat bahwa laporan posisi keuangan perusahaan ini pada bulan Maret 2012 tertera pada layar. Dan selanjutnya ada transaksi yang terjadi pada bulan April 2012 dari PT Makmur Sentosa. Dan juga kita diberikan tentang soal penyesuaian dari perusahaan tersebut pada bulan April. Dan yang pertama-tama kita lakukan, yaitu membuat jurnal umum dari transaksi yang ada di sini. Berikut jurnal umumnya dari PT Sentosa. Pada tanggal 1, terjadi transaksi, yakni membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta seharga Rp36 juta secara kredit, dan di jurnal umum dapat kita masukkan ke akun persediaan pada utang usaha sebesar Rp36 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 3, yakni membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga Rp3.700.000 secara tunai, dan terjadilah transaksi dan menggunakan akun perlengkapan kantor pada kas sebesar Rp3.700.000. Selanjutnya pada tanggal 6, yakni menjual barang dari toko elektronik Jaya dengan HP dengan harga pokok penjualan sebesar 38 juta seharga Rp46 juta secara kredit. Dan jurnal umumnya yakni ada 2 transaksi terjadi, dan transaksi yang pertama yakni piutang usaha pada penjualan sebesar Rp46 juta, dan transaksi yang kedua yakni harga pokok penjualan pada persediaan sebesar Rp36 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 7 yakni membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp49 juta. Dan pada jurnal umumnya, masuk ke akun beban listrik, air, dan telepon pada kas sebesar Rp4.900.000. Selanjutnya pada tanggal 8, yakni menjual barang dagangan dengan harga sebesar Rp42 juta dan dijual dengan harga Rp53 juta secara tunai dan mendapat potongan penjualan sebesar Rp1 juta. Dan di jurnalnya terjadi 2 transaksi pada tanggal 8, yakni kas dan potongan penjualan pada penjualan. Kasnya 52 juta, potongan penjualannya 1 juta, dan penjualannya 53 juta. Selanjutnya, yakni harga pokok penjualan pada persediaan sebesar Rp42 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 9, yakni membayar utang PT Dinamo Emas sebesar 22 juta. Terjadi di jurnal umumnya menjadi akun utang usaha pada kas sebesar Rp22 juta. Dan pada tanggal 12, 17, 18, 19, 20, dan 28 membentuk akun-akun transaksi seperti yang di layar. Dan jumlah debit kredit jurnal umum sebesar Rp294.600.000. Dan ini balance. Debit dan kreditnya balance. Selanjutnya yang diminta kedua yakni buku besar. Buku besar kita ambil data-datanya dari laporan posisi keuangan bulan Maret 2012 dan juga dari jurnal umum yang sudah kita buat di atas. Dapat dilihat di sini saldo akhir dari kas sebesar Rp129.400.000. Di piutang usaha saldo akhirnya Rp224 juta. Persediaan saldo akhirnya Rp73 juta. Perlengkapan kantor dengan nomor akun 104 saldo akhirnya Rp15.700. Perlengkapan kantor Rp4.100. Utang usaha Rp139 juta di kredit karena dia akun utang, berarti saldo
awalnya itu di kredit. Lalu penjualan ini masuk ke akun pendapatan, jadi diberi nomor akun 400. Dan dia memiliki saldo akhir sebesar 99 juta rupiah. Selanjutnya ada potongan penjualan di debit, saldo akhirnya yakni 1 juta rupiah. Dan harga pokok penjualan juga di debit, saldo akhirnya yakni 80 juta rupiah, potongan pembelian 2 juta rupiah, beban listrik dan telepon 4.900.000, dan beban iklan di debit 2.200.000, beban angkut 1.500.000, beban bunga 1.500.000, dan beban gaji pegawai sebesar 4.700.000. Selanjutnya, dari kita membuat buku besar, kita akan membuat neraca saldo dengan mengambil saldo-saldo akhir dari akun-akun yang kita buat buku besarnya tadi. Dan bisa dilihat setelah kita mengambil semua saldo-saldo akhirnya dan dimasukkan ke kolom sesuai dari akunnya, dapat kita lihat di sini dan mendapat jumlah sebesar 980 juta rupiah. Dan debit dan kreditnya itu balance, yang artinya sejauh ini laporannya benar kita kerjakan. Selanjutnya dari neraca saldo, kita lanjut ke jurnal penyesuaian yang sudah dikasih transaksinya pada awal tadi. Dan transaksi yang pertama yaitu beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 1.700.000 yang didapat dari 100 dari saldo perlengkapan kantor, yakni sebesar 15.700.000 dikurang dengan soal dari penyesuaian, ini 14 juta. Jadinya 1.700.000. Dan juga yang bagian B, C, dan D ini tinggal kita masukkan saja karena di soal telah dinyatakan jika itu adalah beban yang tersisa. Dan mendapat jumlah sebesar 3.600.000 dan balance juga. Selanjutnya, dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian, kita bisa membuat neraca lajur. Di sini, neraca lajurnya memiliki isinya yaitu dari neraca saldo, dari penyesuaian, dan nama-nama akun serta nomor akun juga. Dan di sini bisa kita lihat cara untuk mengisi neraca saldo itu yang pertama kita masukkan akun-akun dan nominal-nominalnya serta jumlah-jumlahnya di neraca lajur ini. Dan bisa dilihat ini kita ambil dari neraca saldo datanya dan juga ini penyesuaian sesuai dari yang kita jurnalkan. Dan ini perlengkapan kantor, dia akunnya ada sama di neraca saldo, jadi dia masuk yang ke atas. Nah, selanjutnya di sini ada kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, ini kita dapat dari penyesuaian neraca saldo dan penyesuaian. Kalau dia seperti ini tinggal digeser saja sesuai kolomnya, sesuai debit kreditnya. Dan jika seperti ini, maka dia kalau debit ketemu kredit itu dapatnya debit sebesar 14 juta rupiah. Dan ini tinggal digeser saja karena dia tidak memiliki kesamaan pada jurnal penyesuaian. Bisa dilihat di sini, ini tinggal digeser saja. Dan juga yang bawah juga kita geserkan. Selanjutnya, dari neraca disesuaikan ini, kita melanjutkan ke laba rugi. Laba ruginya, kita ambil akun-akun pendapatan dan beban.
Dan di sini akun pendapatannya itu penjualan, potongan penjualan, harga dua itu untuk akun pendapatan, dan untuk akun beban ya ini harga pokok penjualan, potongan pembelian, beban listrik, air dan telepon, dan sampai ke bawah beban-beban ini kita masukkan semua. Dan mendapatkan hasil ya ini jumlahnya untuk kolom debit sebesar 99.400.000 rupiah. Dan untuk kolom kreditnya sebesar 101.000.000 rupiah. Selanjutnya kita ke neraca. Neraca ini kita ambil akun-akunnya, saldo akunnya kita ambil dari yang sisa dari laba rugi ini, yaitu akun aset, akun utang, dan akun modal. Kita masukkan ke neraca semua. Dan bisa kita lihat di sini sudah kita masukkan, dan hasil dari debitnya yaitu sebesar 882.500.000 rupiah, dan debitnya ya ini 88.900.000 rupiah. Dari kedua ini kita dapat laba bersihnya sebesar 1.600.000 rupiah, yang artinya sama, dan itu artinya kita mendapatkan laba bersih jika kolom debit dan kredit. Kolom debit di laba rugi berisi 1.600.000 dan kredit sebesar 1.600.000, yang artinya kita mendapatkan laba. Selanjutnya dari neraca saldo ini kita membuat laporan posisi keuangan yang terdiri dari laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan perubahan dan laporan posisi keuangan. Ya, ini neraca. Di sini kita bisa lihat laporan laba ruginya yang terdiri dari penjualan dan beban. Penjualannya mendapatkan jumlah 98 juta rupiah, dan beban mendapat jumlahnya 96.400.000, dan dikurang dengan penjualan jadi laba bersihnya ya ini 1.600.000. Sama seperti yang dari neraca lajur. Selanjutnya ya ini laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini kita mendapat saldo awal dari laporan bulan April pada 2012 sebesar 250 juta di kolom modal saham dan ekuitas. Lalu terjadi perubahan pada transaksi bulan April, yakni laba ditahan dan laba bersih. Laba ditahannya yakni 96 juta rupiah dan laba bersihnya 1.600.000 rupiah. Dimasukkan ke kolom laba ditahan dan ekuitas. Dan mendapat jumlah ekuitas yakni saldo akhirnya 347.600.000 rupiah. Selanjutnya dari laba rugi dan perubahan ekuitas yakni neraca. Neraca berisi aset, utang, dan modal. Dan kas dan aset lancar, dan dari jumlah aset lancar dan jumlah aset tetap mendapat hasil akhir yakni 816.600, dan liabilitas mendapatkan jumlah 469 juta rupiah dan ekuitas 347.600, dan hasil dari kolom liabilitas dan ekuitas yakni 816.600.000 rupiah, dan jumlah aset serta liabilitas dan ekuitas itu sama, yang artinya balance, dan laporan ini sejauh ini masih benar. Selanjutnya yang terakhir yakni jurnal penyesuaian. Jurnal penutup jurnal penutup. Dan di sini terjadi 4 transaksi untuk jurnal penutup, yakni penutupan akun penjualan yang dirubah dari debit ke kredit untuk ditutup. Dan juga ini ada ikhtisar laba rugi dari para beban-beban ini sebesar 96.400.000, dan juga ada ikhtisar laba rugi dari laba bersih atau modal kita yang didapat, yakni 1.600.000, serta juga laba ditahan kita tutup akunnya sebesar 69 juta rupiah, dan mendapat saldo akhir yakni 292 juta rupiah, dan debit kreditnya sama.
Jadi laporan dari semua laporan ini mendapatkan kebalancean yang artinya ini benar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.